Selamat siang Bapak-Bapak. Di pertemuan terakhir ini di pelajaran budaya keselamatan kembali saya lagi sama saya dosen pengajar Bapak Kapten Aratua Penggabean ya. Sini the last meeting. I just want to inform to all people in the class we can make the result for our last meeting. That's not more than 5 to 10 minutes, yeah. So we can make the sharing for knowledge and other things, ya. Ya, ini pertemuan terakhir. Saya tidak akan membuat lama Bapak. Mungkin 5 sampai 10 menit share program atau materi. Nanti kita akan lanjutkan dengan share ataupun pengalaman kita, karena saya tahu ini adalah critical time, ya, critical waktu atau critical di mana mulai mata lalu langsung. Oke, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, bisa udah kelihatan Bapak-Bapak? Share screen saya. Sudah. Keren, Bas. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Nah, saya akan menjelaskan tentang SOLAS chapter 11 part 2, yaitu tentang ASPS code. Siapa yang tahu ASPS? Coba, silakan Bapak-Bapak. Adakah kepanjangan ASPS? Keamanan ya, Ken? Ya, betul. Dalam artinya ini adalah keamanan. Terima kasih, Mas Eko. ISPS International Seaport Security Code. Ya, ini tentang keamanan security antara kapal dan pelabuhan. Ya, jadi hubungannya adalah ini aturan yang mengaturnya ini adalah di peraturan Kementerian Perhubungan tahun 2004. Ya, tahun 2004. Ya, sini amandemennya itu tahun 2003, 2003. Amandemennya ada, diamandemen terus, tahun 2008, yang terbaru itu ada tahun 2014. Ya, ini yang lama. Oke. Maka dari situ dia akan menunjuk design authority, artinya pemerintah, ya, yang bertanggung jawab, mempunyai badan lembaga hukum, ya, untuk validasikan atau meng-approve sertifikat ISCC, International Ship Security Certificate. Ya, kalau kita tahu International Ship Security Certificate, yaitu di mana pihak manajemen, ya, pihak manajemen memiliki yaitu orang yang bertanggung jawab, yang bisa dikatakan DPA, Design Person Assessor, dan CSO, Company Security Officer, ya. Dan orang kapal adalah SSO, Ship Security Officer, ya, Bapak-bapak ya. Nah, di mana SSO ini adalah orang yang menjalankan SSP, desain, atau orang yang bertanggung jawab terhadap SSP, yaitu Ship Security Plan. Ya, oke, itulah dasarnya adanya ISPS Code. Ya, badan lembaganya adalah desain authority-nya adalah pemerintah. Ya, dia akan mengeluarkan sertifikat ISCC. Ya, orang yang menjalankan ISCC ada dua, yaitu satu pihak manajemen yang bisa dikatakan DPA ataupun CSO, dan orang kapal adalah SSO. Ya, ya, tidak mungkin kemungkinan SSO ini adalah biasanya top 4, chief officer, master, first engineer maybe, and chief engineer. Itu tergantung manajemen suatu kapal. Oke, di situ. Yang berikutnya, ya, ini saya jelasin. Shipping company adalah CSO-nya, dan orang kapalnya adalah SSO-nya. Tadi saya bilangin, ya. Nah, yang kedua adalah orang daratnya, PFSO, Port Facility Security Officer, ya, security personnel, orang yang bertanggung jawab menanggapi keamanan yang ada di pelabuhan tersebut adalah PFSO, ya, Port Facility Security Officer, ya. Ini orang yang bertanggung jawab akan pelabuhan tersebut. Nah, ini berhubungan antara keduanya, di mana di suatu pelabuhan
SSO akan berhubungan dengan PPSO atau CSO akan berhubungan dengan PPSO ya selama dalam keadaan bongkar muat suatu kegiatan di pelabuhan, Bapak-bapak. Oke, itu dasarnya dan juga peran penting dari orang-orang yang melaksanakan kegiatan yaitu security di atas kapal maupun di sebuah pelabuhan. Yang ketiga itu saya bilang ada yang namanya ISPS itu ada 3 level. Level 1, level 2, level 3, level 1, level 2, level 3. Level 1, it mean adalah normal condition, keadaan normal. Ya, Bapak-bapak, keadaan normal. Level 2 adalah suspek adanya ancaman. Ya, dan level 3 adalah suspek ada ancaman dan kemungkinan besar akan terjadi. Ya, itulah level 1, level 2, level 3. Ya. Di Indonesia secara garis besarnya masih memakai level 1. Untuk negara-negara yang level 2 itu mungkin seperti Afrika Timur, ya, Afrika Timur, daerah Somalia, Ethiopia dan macam-macam segalanya memasuki daerah terusan Suez. Ya, dan level 3 itu adalah level yang sudah pernah terjadi ancaman. Ya, level 2, level 3 itu biasanya di daerah Somalia. Ya, itu artinya sudah harus ada personal additional coast guard ataupun orang yang additional watchkeeping jaga dari pihak luar, yaitu dari military, asisten military. Ya. Level 3 ini biasanya Bapak-bapak itu harus memasuki daerah PRA atau HRA. PRA dan HRA. HRA itu artinya high risk area, artinya area yang berbahaya atau yang risk atau tinggi dengan ancaman dari bajak laut ataupun perompak. Oke. Oke. Ini saya skip. Tadi sebenarnya gara-gara ada yang ngomong tugas, sebenarnya saya mau ngasih tugas, cuma gara-gara sudah lemas, saya nggak akan kasih ini tugas sebenarnya, cuma ya udahlah. Karena sudah cerita sedih, oke nggak apa-apa, kita skip tugasnya. Oke. Oke, itu untuk tadi saya bilang ISPS. Saya stopkan lagi. Sabar ya, Bapak ya. Oke, di sini saya akan sharing tentang ship officer atau ship security officer standing order. Bapak bisa lihat-lihat, Pak. Contoh ya. Contoh. Ya, di sini ada satu contoh read and obey company policy chief officer and master standing order involved. Artinya membaca dan melaksanakan dari chief officer standing order selama dan master selama di pelabuhan. Yang kedua, contohnya deck and engine crew member responsible to SSO or OOW, artinya OOW adalah officer on watch for all matters regarding safety and security in this area of the gangway. Jadi semua kru yang ada di kapal itu bertanggung jawab ya dalam segala persoalan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan selama berada di daerah gangway. Ini banyak Pak, bla 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 bla. Saya nggak mau baca satu-satu. Saya contohnya nomor 5 aja mungkin. Ini berdasarkan dengan gangway ya Pak, ISPS ya. All person boarding and leaving the ship must be asked to proceed a valid company pass or relevant identification card. Artinya orang yang selama akan naik ke atas kapal harus menanyakan ID ya, ID ya, menunjukkan ID-nya. Dan Bapak harus memastikan orang yang di ID itu adalah sama seperti yang akan naik, mencatat dan memeriksa mungkin dia punya tas, dan setelah mencatat waktunya kapan dan melaporkan ke ship security officer ataupun officer jaga bahwa orang ini diizinkan atau tidak ya. Di sini dikatakan no one is to be permitted to on board ship without ID card. Jadi jangan ada yang menaikkan orang dari kapal tanpa dengan adanya ID ya. Do not enter without ID. Itu kata kasarnya kalau dalam bahasa pelayaran ya. Atau no ID no access ya, karena kita tidak tahu namanya perampak ataupun orang yang mungkin mensabotase kapal itu ada aja
Makanya adanya ancaman Bapak-Bapak. Oke, itu untuk di sini Pak. Untuk dari kita pelajari tadi mengenai yaitu ISPS code di Solas chapter 11 yang 42. Oke. Oke, cukup sekian Pak dari saya untuk itu hari ini. Silakan ada yang mau bertanya ataupun mau sharing silakan Pak. Atau mungkin ada yang lelah silakan. Mau nanya kan, kadang-kadang orang kantor mau naik ke kapal kan udah bawa kartu identitas. Biasanya masuk aja itu kan. Terima kasih Bas Eko. Itu salah satu hal yang sering dialami mungkin kita di kapal. Jadi dia kan orang kapal ya, orang kapal. Gara-gara mungkin sudah kenal naik-naik aja segala macam. Sebenarnya itu salah, nggak bisa. Salah nggak bisa. Jadi orang kapal kalau dia memang manajemennya jalan, misalnya ya mohon maaf ya mungkin dari rating ataupun dari siapa datang bisa melaporkan ke SSO. Ini orang kapal, orang kantor, tapi dia tidak memiliki ID. Jadi balikin lagi ke officer jaganya, si officernya. Nanti dia akan memutuskan. Itu bukan salah dari penjaga gangway. Nanti mungkin SSO atau officer jaga bilang ya udah masukin. Nah, sebenarnya itu salah. Dia tidak mengikuti namanya ISPS code. Nah, mungkin dia akan turun, Pak. Officernya akan turun dan mengatakan kepada orang daratnya itu atau orang kapal itu, Pak, mohon tunjukkan ID-nya, kayak gitu kan. Oh, nggak ada tinggal. Mohon maaf Pak, kita laksanakan sesuai dengan ISPS code. Bapak tidak bisa naik ke atas kapal. Ibu tidak naik ke atas kapal. Mohon pengertiannya. Sebenarnya kalau orang kantor yang ngerti akan prosedur itu akan mengikuti Pak. Dia mungkin turun dan akan mengambil ID-nya. Tetapi yang namanya kembali lagi tanda kutip dia punya power ataupun dia owner kapal ataupun gimana namanya kita adalah anak buah yang memiliki perintah atasan harus mengalah kalau saya bilang. Cuma dasar dari manajemen ataupun aturannya itu salah. Itu Bas Eko. Gimana Bas Eko? Di kopi cap biasanya seperti itulah kalau di atas cap sampai Ya. menginap kan. Saya setuju dengan Bas Eko. Oke, mungkin itu jadi bahan untuk kita simpulkan nanti ataupun koreksi lagi ya, Bas Eko ya. Oke, ada lagi silakan. Woi Pak Abdul Karim, apa kabar? Ini sesepuh ini Pak Abdul Karim dan juga Pak Hartono. Oke lah, itu dari saya. Kalau tidak ada lagi, saya selesaikan. Ini pertemuan terakhir saya. Saya kalau ada kata-kata yang tidak mengenakan, mohon maaf. Ataupun gimana, kalau nanti ada yang ingin bertanya, silakan japri. Nanti di grup silakan, nggak apa-apa Bapak-Bapak. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung Bapak-Bapak semuanya. Ya, itu dari saya Bapak-Bapak. Adapun nanti untuk kedepannya, nanti Pak Ketua kemarin dan komunitas saya, terima kasih Pak Ketua. Dari saya Pak Ketua. Ya, kawan-kawan yang lain gimana? Oke, saya tutup ya. Oke, untuk terima kasih untuk siang ini. Jaga kesehatan Bapak-Bapak, selalu semoga lancar dengan sekolahnya Pak ya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak semuanya. Terima kasih Pak. Mari, bentar Pak, saya ambil dulu